Shalom, nama saya Veronica, saya sudah berkeluarga dan saya sudah dikaruniai 2 anak. Puji Tuhan, dalam kehidupan saya sangat bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya. Semoga kesaksian ini saya berharap dan saya berdoa untuk kalian supaya kalian juga diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita tidak ada yang tahu akan apa yang Tuhan rancangkan buat kita, apa yang terjadi pada kita, apa yang Tuhan inginkan pada kita. Saya ini seorang yang paling berdosa, berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Tapi karena besar kasih setianya, besar pengampunannya, Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Firman Tuhan mengatakan, sebelum kita terbentuk, sebelum kita keluar dari rahim kandungan ibu kita, Tuhan telah tahu dan Tuhan telah memutuskan bahkan, dan Dia menetapkan kita sebagai nabi suatu bangsa. Saya baca firman Tuhan itu setelah saya bertobat, dan saya kaget. Sedangkan saya ini orang yang sangat berdosa sekali, tapi Tuhan mengasihi mengampuni saya. Dan saya percaya rancangan-rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Banyak firman Tuhan yang menguatkan saya, bahkan menjadi pegangan saya, sehingga saya tidak meremehkan firman Tuhan seperti di Amsal 13 ayat 13. Saya takut akan Tuhan, saya takut menanggung akibatnya, dan saya akan taat pada firman Tuhan supaya saya mendapat menerima balasannya. Dosa saya banyak sekali, saya menyakiti hati Tuhan berkali-kali. Di Keluaran 20 ayat 1-17 semua itu ada larangan-larangan Tuhan. Mungkin kalian tidak menyangka saya kok bisa seperti itu. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih gitu, kok bisa gitu. Jangankan kalian, saya saja yang menjalani, saya saja yang menghadapi. Saya bertanya sama Tuhan, kok saya bisa seperti ini? Tapi saya tidak perlu banyak bertanya sama Tuhan. Saya hanya bisa bersyukur, berterima kasih. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau bukan karena kehebatan Tuhan, saya mungkin tidak ada di sini. Mungkin saya sudah di neraka. Saya tidak tahu saya sudah jadi apa di neraka. Tidak, saya tidak tahu. Tapi Tuhan itu baik. Saya percaya, saya sangat percaya, Tuhan juga akan menyelamatkan kalian, memberkati kalian. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kalian. Saya pernah membunuh, saya pernah mencuri, saya pernah berzina, saya pernah berkuasa kegelapan, saya pernah berpindah agama, seks, minuman, mabuk-mabukan. Kalau obat paling saya cuma sekedar happy vibe, dimana itu hanya yang buat senang, happy aja. Dan jujur saya akui, saya tidak malu dan saya harus berani seperti firman Tuhan katakan juga. Dimana itu firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat saya. Yesaya 41 ayat 10-13. Bahkan saya jadikan sebuah lagu. Dimana Tuhan akan memberikan kemenangan saya. Tuhan bilang, jangan takut, jangan bimbang. Dia akan menyertai saya. Karena Dia Tuhan Allah saya dan Allah kalian semuanya. Dia akan memegang dengan tangan kanannya, bahkan memegang tangan kanan saya untuk membawa kemenangan. Jadi saya tidak boleh takut. Saya pegang kata-kata Tuhan, firman-firman Tuhan setelah saya bertobat. Karena dulu saya minim sekali kekristenan saya. Saya pernah melayani salah satu laki-laki yang terikat dari kuasa kegelapan pada waktu saya kelas 4 atau 5 SD. Dan saya diajak oleh perkumpulan 2 remaja sekitar 4-5 orang untuk berdoa dan kita peperangan rohani. Saya diajarkan kita harus berani. Lalu saya belajar dan saya berdoa, saya beranikan diri dan
puji Tuhan, Tuhan bekerja dalam pelayanan itu. Lalu waktu SMP, saya dan keluarga saya pernah melayani di dalam suatu gereja. Setelah kesibukan saya mulai banyak kerjaan, bahkan saya mulai kuliah, akhirnya saya tidak melayani lagi. Dan saya mulai minim akan kekristenan saya tidak ke gereja, berdoa, firman Tuhan. Jadi dosa-dosa saya itu saya lakukan dengan sengaja, bahkan ada yang tidak sengaja. Saya tidak taati firman Tuhan itu aja. Tapi Tuhan masih melindungi, memelihara saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Itu semua karena kuasa Tuhan. Semua karena kehebatan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan saya. Dia menyelamatkan saya. Saya percaya dengan firman-firman Tuhan. Saya percaya dengan perkataan-perkataan Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan itu ya dan amin. Terakhir, saya berbuat dosa di mana yang sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan itu kejahatan di mata Tuhan yang selalu diulang-ulangi oleh bangsa Israel pada zaman dulu di perjanjian lama. Banyak sekali berulang-ulang bangsa Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, yaitu berhala-berhala, menyembah Allah lain. Dan Tuhan sangat tidak senang. Makanya beberapa raja pemerintah tidak lama karena melakukan hal yang sama juga, kejahatan di mata Tuhan, itu menyembah Allah lain. Saya lakukan yang terakhir dosa saya, sampai Tuhan bilang cukup, dosa kamu cukup. Yaitu kuasa ke-8, saya menyembah Allah lain. Bayangin firman Tuhan katakan di Imamat 20 ayat 6-7. Kalau kita datang kepada roh arwah yang sudah mati, roh peramal, kita akan dilenyapkan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Sungguh Tuhan itu nyata, benar-benar. Dia tidak membiarkan, dia tidak meninggalkan. Kasih setianya, besar pengampunannya. Dan perlu kalian ketahui, kalian harus sungguh-sungguh. Kalian harus tinggalkan semua dosa itu. Kalian harus mengakui dosa supaya Tuhan mengampuni. Jangan keras hati, jangan keras kepala masih mempertahankan puasa-puasa kegelapan pegangan kalian sehingga kalian melupakan Tuhan, menyingkirkan Tuhan. Jangan, tinggalkan segera. Tahun 2018 saya mengerjakan suatu program baru di mana itu masih berbentuk pilot. Dan itu kita kerjakan di salah satu tempat, yaitu di Pelabuhan Ratu. Waktu 2016 atau 2017, saya sama teman saya sedang berbicara, ngobrol, kalau saya mau ke sana, tapi saya tidak tahu kesehariannya di Pelabuhan Ratu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sama sekali tidak tahu. Lalu 2018 saya terpilih sebagai host dan kita syuting kurang lebih 2-3 hari di sana. Mereka menunjukkan tempat-tempatnya di sana, spot-spotnya, di mana disinilah orang-orang yang datang berdoa. Tidak orang-orang situ aja yang datang situ, tapi orang-orang yang datang dari luar kota, orang-orang yang datang dari luar negeri, datang berdoa jauh-jauh ke sana. Bahkan ada yang seiman dengan kita. Jujur, ada yang seiman, banyak. Dan tidak cuma kalangan bawah, menengah, tapi atas juga banyak. Pemerintahan, pejabat, bahkan artis-artis yang berdoa di sana banyak. Dan saya harus mengakui, saya harus bersaksi seperti ini. Saya harus mengakui, saya tidak boleh, saya tidak malu. Pokoknya saya harus bersaksi. Saya memberikan kepada kalian juga supaya kalian diselamatkan. Pokoknya harus segera dilepaskan semua itu. Kejahatan-kejahatan duniawi, berhala apapun, lepaskan. Karena Tuhan akan marah. Tuhan akan marah. Kalau kita tidak percaya, kita akan dihukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Lalu saya masuk juga ke gua-gua, di mana beberapa tempat yang tidak banyak orang boleh masuk. Tapi karena program itu, saya dan teman-teman bisa masuk ke situ. Dan Tuhan sudah menanamkan saya keberanian. Pas saya masuk ke situ, memang sangat gelap dan seram.
Memang Pelabuhan Ratu itu terkenal mitos dan seram ya. Dan saya di sana seperti tidak ada apa-apa, sama sekali tidak ada rasa takut. Lalu saya masuk, saya melihat mereka berdoa di sana. Mereka memberitahukan, mengasih tahu, berdoa di sini seperti ini. Terus itu buat apa? Jadi ada dupa apapun, asap-asap semua itu ada di situ. Saya sama sekali tidak tahu dosa yang luar biasa untuk berdoa seperti itu, berhala, menyembah Allah lain. Saya sama sekali tidak tahu. Saya seperti tertutup semua itu, kayak tidak tahu dosa aja. Pokoknya saya tidak tahu kalau itu ada larangannya, sama sekali saya tidak tahu. Lalu saya dipanggil untuk duduk di salah satu tempat di mana tempat itu sudah banyak orang, termasuk orang-orang yang tadi saya bilang. Orang yang mau terkenal, orang yang mau sukses, rezeki semua, baik orang kalangan bawah, menengah, atas, semua merasakan duduk di situ. Saya disuruh memandangi langit, terus lautan. Mereka bilang, indah ya ciptaan Tuhan. Ya, indah sekali. Dan mereka mengingatkan kalau kita harus kembali lagi percaya kepada Tuhan. Dan saat itu saya selalu berdoa sama Tuhan, hanya sedikit. Ya Tuhan lindungi dan terima kasih. Itu aja, jadi cuma sedikit. Lalu saya disuruh berdoa di situ, memohon, katanya, kamu minta aja apa yang kamu minta, nanti akan dikabulkan. Kamu mau sukses, kamu mau apapun, minta aja. Udah, saya minta tuh saat itu, saya berdoa. Saya tanya cara berdoanya gimana kan? Akhirnya dikasih tahu cara berdoanya. Terus mintanya gimana gitu kan? Mintanya seperti ini, dan mintanya kepada Ibu Ratu, karena di Pelabuhan Ratu itu terkenal dengan Ibu Ratu. Saya percaya dan saya kaget. Oh iya, saya tanya seperti apa. Mereka ceritakan Ibu Ratu itu cantik, tapi setengahnya bawahnya ular. Oh ya, karena saya tidak tahu, saya percaya dan saya senang. Saya seperti oke, gitu. Saya siap gitu, saya mau gitu kan. Jadi saya tidak memikirkan dosa. Lalu saya panjatkan doa saya memohon, saya meminta. Kata mereka, kalau sampai Ibu Ratunya bertemu dengan kamu, diperlihatkan, berarti kamu bersyukur gitu katanya kan. Tapi saya tidak diperlihatkan. Tidak, saudara, tidak. Ya sudah, saya tidak menyerah. Saya tetap memohon saja sama Ibu Ratu. Memang di Pelabuhan Ratu ada fotonya, dan saya tidak tahu lah itu mau Ibu Ratu gitu siapa. Saya tidak percaya kan. Saya itu doanya saya akhiri dengan doa kepada Tuhan. Saya seperti menyingkirkan Tuhan di situ, karena saya sudah diajarkan percaya sama Tuhan juga. Tapi ya udah, saya berdoanya sama Tuhan. Tapi itu terakhir, saya selipkan, Tuhan lindungi, terima kasih Pak. Saya sudah di sini, saya bilang itu kan. Terus saya sudah diterima, katanya Ibu Ratu sudah melihat saya. Katanya saya sosok yang disenangi, saya dianggap sebagai anak yang dikasih, bisa keluarga yang dikasih. Jadi saya diterima, saya senang. Saya senang dan saya membanggakan dia. Saya melupakan Tuhan, menyingkirkan Tuhan. Saya membanggakan dia, bahkan dia senang dengan saya, sosoknya saya diterima. Saya senang sekali, saudara. Saya bersyukur Ibu Ratu menerima saya. Dan saya meminta sama dia kalau saya mau bertemu, saya mau melihat. Tapi sama sekali tidak pernah saya melihat. Tidak sama sekali. Lalu selesai syuting, ada beberapa hari, saya kan ada beberapa tawaran juga, banyak tawaran yang saya tolak. Bahkan saya meninggalkan, saya mengabaikan, bahkan keluarga semua saya abaikan, saya tinggalkan. Saya berpura-pura, saya banyak alasan, saya tolakin. Semua itu teman-teman, sahabat, saudara, keluarga saya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu saya melakukan hal itu. Tidak. Saya simpan diam-diam, rapat-rapat. Akhirnya saya kembali lagi ke Pelabuhan Ratu. Saya menerima apa yang sudah diajarkan saat itu. Saya melakukan. Dan saya berdoa. Saya berdoa seperti yang sudah diajarkan. Ada dupanya,
bahkan saya ke pemakaman saya berdoa, itu arwah-arwah yang sudah mati. Saya berdoa di situ. Saya ke gua-gua. Saya bukan di Pelabuhan Ratu aja, tapi di luar kota juga. Bahkan saya sempat dimandikan di pantai juga di Pelabuhan Ratu, bahkan di tempat permandian suci yang dipercayai oleh mereka bahwa akan memberikan kecantikan, keselamatan, pokoknya rezeki semua. Apa yang kita minta akan dikabulkan. Itu gak cuma di Pelabuhan Ratu, tapi di luar kota juga. Pokoknya saya harus percaya supaya keinginan saya dikabulkan. Saya percaya dong. Saya pegang kata-kata itu. Apa yang mereka sudah ajarkan pada saya percaya dan saya lakukan itu. Bahkan mereka memberitahukan pada saya untuk memberikan kepada Ibu Ratu untuk bunga-bunganya seperti ini. Bahkan saya di tas, di dompet dikasih bunga kantil apa segala macam. Saya terima, saya simpan. Dan saya sama sekali tidak tahu semuanya itu. Sama sekali saya tidak tahu soal itu. Lalu saya bersyukur, saya minta sama Ibu Ratu, saya mau ketemu, saya mau lihat, tapi tidak sama sekali saya dikasih lihat, tidak. Dan mereka sangat senang kan, sampai saya ada 3 Ratu katanya. Ada yang masuk ke dalam saya, roh arwah mati, padahal itu iblis setan, saudara. Itu iblis setan. Jadi setiap masuk dalam tubuh saya itu, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap jam, bahkan saya bisa berubah, mata saya bisa jahat, suara saya bisa berubah. Jadi capek saudara. Benar-benar iblis itu akan dari kita dulu, dia akan mencuri, membinasakan, bahkan membunuh kita dulu, lalu ke keluarga, baru ke teman semuanya. Kalau kita tidak segera meninggalkan itu yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita. Jangan sampai itu terjadi, dan Tuhan akan marah pada kita kalau kita tidak segera melepaskan semua itu. Lalu saya terus masih menyembah berhala, saya masih menyembah Ibu Ratu, saya abaikan Tuhan, saya tinggalkan Tuhan, walaupun saya masih berdoanya sama Tuhan, lindungi. Dan satu hari semua keluarga saya sakitnya nggak terlalu berat, pokoknya sakit, dan itu hanya 1 hari. Lalu saya seperti diingatkan gitu, kaget, ada yang gak beres. Lalu saya coba mengkoreksi, saya mencari tahu sendiri saya coba saya merenungkan, saya coba berdoa, saya masuk kamar, Tuhan, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, saya berlutut, saya menangis, Tuhan ini apa? Dan saya menangis, saya minta maaf sama Tuhan, saya mengaku dosa, saya bilang, Tuhan ampuni saya, selamatkan saya Tuhan, selamatkan saya Tuhan Yesus. Apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa. Siangnya saya bilang sama kakak saya WA, doain saya mau bertobat. Kakak saya bilang, kamu sakit enggak? Lalu papa saya minta supaya doa pendeta doakan saya, tapi papa bilang tidak bisa mendadak kalau untuk minta doakan sama pendeta. Ya udah, akhirnya papa yang doakan saya. Papa bilang sakit, saya bilang enggak. Lalu saya doakan, saya bertobat, saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya saya masih melakukan hal itu, tapi saya hanya berpura-pura di depan berhala. Jadi seperti gini, Tuhan mengajarkan saya, Tuhan menginginkan saya supaya saya tahu, supaya saya suatu saat apa yang Tuhan mau percayakan pada saya, Tuhan ingin kerjakan kepada saya sudah siap, saya sudah tahu. Lalu saya di hadapan berhala semua itu, bahkan saya bilang dalam nama Yesus, nyako iblis. Pada saat itu saya nyatakan, iblis semua,
ibu, ratu, mau siapapun, itu semua iblis. Bahkan roh-roh yang masuk yang sudah mati itu semua iblis setan. Mereka tidak memberi gratis buat saudara, tapi akan memberikan nyawa dibayar nyawa, bahkan tumbal. Kalau kalian tidak peka akan semua itu, kalau kalian tidak tinggalkan, kalau kalian tidak mengasihi Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Saya mulai meninggalkan semua itu. Tuhan mengajarkan saya diperlihatkan semua itu, bentuk-bentuk rupanya, berhala, bahkan dari yang besar, bentuknya besar itu, sedang kecil semua. Suatu saat seperti di Keluaran 34 ayat 13, saya harus melakukan hal itu. Saya harus lakukan itu, dan saya tidak akan takut. Makanya waktu saya mulai menjauh, saya berdoanya sama Tuhan. Saya udah fokuskan tuh, waktu saya kembali berdoa lagi, tapi saya berdoa fokuskan pada Tuhan, kepada mereka semua itu. Saya nyakau iblis dalam nama Yesus, pergi gitu kan. Tidak percaya kalian. Lalu 2 minggu setelah saya bertobat, 2 minggu setelah itu, kayaknya 2019, waktu lebaran, hari pertama, hari kedua, kalau nggak hari pertama, hari kedua, saya di perjalanan malam-malam, saya dengan anak saya yang pertama pulang naik mobil, saya baca firman Tuhan. Saya kan sebelumnya, setelah saya mendekat bertobat sama Tuhan itu, saya mulai mendapatkan ayat-ayat firman Tuhan di mana menguatkan saya. Pertama saya mendapatkan di Kisah Para Rasul, di Mazmur 16 ayat 1, jagalah aku ya Tuhan, sebab aku berlindung padamu. Terus Kisah Para Rasul 16 ayat 31, kalau saya percaya, maka saya seisi rumah akan selamat. Itu juga yang saya pegang, firman Tuhan pertama yang saya dapatkan, sehingga menjadi kekuatan bagi saya. Lalu ayat berikutnya saya dapatkan di Yesaya 41 ayat 10-13, di mana Tuhan akan menyertai saya. Tidak boleh takut, saya tidak boleh bimbang. Dia akan memegang tangan kanan saya, dia membawakan kemenangan, dia akan menolong saya dengan tangan kanannya, dan saya akan mencari, tapi saya tidak akan menemui mereka. Tahu maksudnya saudara? Mereka semua itu, mau ibu, ratu, mau siapapun, saya tidak akan mendapatkannya. Saya tidak akan melihat mereka, karena mereka semua tidak ada dan hampa. Bayangin, itu firman Tuhan. Setelah saya bertobat, Tuhan kasih ayat buat saya, dan disitulah pada saat saya melakukan dosa yang sungguh sangat fatal, Tuhan sudah bilang sama saya, cukup. Tuhan bilang, sudah cukup dosa-dosa kamu ya, cukup. Pada saat perjalanan pulang, saya dengan anak saya yang pertama, kita lagi di mobil, dan itu malam-malam. Saya menghayati firman Tuhan, di mana yang Tuhan berikan, yaitu di Yesaya 41 ayat 10-13. Saya baca ulang terus, saya selalu saya hafalin, dan itu firman Tuhan terus, ya ayat itu terus yang saya baca. Dan karena kan panjang ya, Yesaya 41 ayat 10-13. Kalau yang Kisah Para Rasul kan hanya sedikit, bahkan di Mazmur juga sedikit. Saya hafalin dan saya baca di Android saya. Saya tiba-tiba saat saya baca, saya nggak tahu, muka Tuhan dengan kegoldnya, yang keemasannya, tidak terlalu terang, tapi dia datang dengan matanya yang tertutup, tenang, dan saat itu hanya sedetik
sedetik, tapi saya rasakan dan saya antara percaya atau tidak, tapi saya harus percaya. Kenapa Tuhan sedetik itu Tuhan mau datang dengan saya? Di ayat saya sedang menghayati, menghafali. Saya antara nangis untuk memberitahukan kabar sukacita atau tertahan oleh saya memberitahukan kepada orang lain, atau saya diam dulu gitu. Tapi memang saya seperti tertahan. Saya menangis, banyak air mata saya keluar. Sampai anak saya tanya, kenapa Mi? Itu kenapa? Enggak Kak. Dan saya bersyukur. Saya seperti mau teriak tapi tidak bisa. Saya tahan, saya diam. Dan saya tanya sama Papa, Pak, ini artinya apa Pak? Tuhan Yesus dengan mukanya yang ke gold, keemasan, sedetik dia datang di HP saya. Hanya sedetik gitu. Terus Papa bilang katanya, oh itu artinya kamu harus melayani lagi. Wah, yaudah, saya bersyukur Tuhan masih mempercayakan saya. Dia datang, dia menginginkan saya. Pada saat dia bilang sudah cukup, terus sampai sudah cukup di dunia. Hatinya saya merasakan kita ini daging kita lemah. Kalau kita disakiti, mungkin kita akan balas lagi kejahatan dengan kejahatan. Tapi saya yang sudah jahat sama Tuhan. Dia mengajarkan saya. Dia mau saya tetap baik. Saya tidak. Apa yang Tuhan berikan, Tuhan ajarkan pada saya. Saya terapkan dan saya taruh. Saya mau Tuhan menjadi sama sepertimu. Tuhan benar-benar baik sama saya. Sampai dia mau datang kepada saya, walaupun cuma sedetik, dengan matanya tertutup. Dia mengasihi saya. Dia menginginkan saya. Saya percaya saat itu, dan saya harus percaya ya itu. Saya mau bilang ke adik saya waktu itu di HP, saya mau kabarin dia kan. Tapi hati saya tertahan. Seperti tidak akan saya bicarakan dulu gitu. Saya tahan. Lalu saya bersyukur, saya merenung, saya berdoa, saya berterima kasih sama Tuhan. Saya terdiam, saya menangis, tetap menangis, tapi saya tidak mau kelihatan kan. Yaudah akhirnya tidak lama saya masih menghadap hal yang seperti itu, saudara, masih, dan saya masih tutupi. Tuhan mengajarkan saya, pokoknya ya seperti itulah, pokoknya saya akan melakukan hal itu, pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang nantinya saya akan hadapi. Saya harus berani dan saya tidak bodoh lagi. Saya mau Tuhan mau saya pintar, dan makanya semuanya itu Tuhan, saya terbentuk karakter semua Tuhan sudah ubah. Dia memberikan saya yang terbaik. Semua itu butuh proses, saudara. Karena saya dari orang yang sangat berdosa sekali, Tuhan mau sempurnakan saya. Dia sungguh-sungguh mengikat saya, dia menyelamatkan saya. Sekalipun saya kembali menghadapi hal-hal itu, saya hanya bisa menertawakan dan saya tidak takut lagi. Karena firman Tuhan yang sudah menguatkan saya. Saya akan menemui, tapi saya tidak akan dapat. Karena mereka semua itu hampa dan tidak ada. Jelas sekali di firman Tuhan Yesaya 41 ayat 11-12. Benar, bahkan Tuhan menolong dengan tangan kanannya, sekalipun saya tidak bisa melihat. Saya bersyukur sama Tuhan. Saat itu dia mau mengasihi, mengampuni saya. Proses yang luar biasa dia berikan pada saya. Saya kira mulai meninggalkan, melepaskan semua itu. Saya bilang, Tuhan sudah cukup, saya juga cukup, terima kasih Tuhan.
Saya mau fokus padamu. Saya sudah berjanji sama Tuhan. Saya mau fokus, saya tinggalkan semua. Bahkan pekerjaan duniawi itu, pekerjaan dunia entertain itu saya tinggalkan. Sampai saya berdoa sama Tuhan ya. Saya berdoa sama Tuhan. Saya minta Tuhan, saya tidak mau, tapi saya tidak mau sekolah Alkitab. Saya tidak mau Tuhan. Memang saya keinginan saya mau sekolah lagi, kuliah lagi. Tapi bukan sekolah Alkitab. Itu saya tidak mau. Kiranya semakin kesini, setelah saya meninggalkan pekerjaan saya yang dulu, saya mulai mendekatkan sama Tuhan. Oh ya, saat saya mulai seperti dihadapkan lagi dengan berhala, dihadapkan dengan mereka iblis-iblis setan semua itu, Tuhan bilang sama saya, kamu belum membutuhkan pendeta. Kenapa ya Tuhan gitu? Kamu bisa sendiri, kata Tuhan. Bisa. Akhirnya saya percaya, benar sekali, saya bisa, karena saya harus percaya sama Tuhan. Pokoknya dalam keadaan hal apapun, Yesaya 41:10-13 itu menjadi kekuatan buat saya. Dan saya harus percaya pada firman, supaya saya menerima balasan. Dan kalau saya tidak melakukan seperti firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan, hakikatnya iman itu mati. Saya tidak mau. Saya tetap beriman, karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya harus yakin dan percaya dengan iman saya. Saya katakan semua itu iblis setan. Kalau Tuhan memberikan damai sejahtera, keselamatan, kenapa kita harus masih mengandalkan kekuatan iblis setan kuasa kegelapan? Jangan sampai Tuhan marah. Tidak ada air bah lagi seperti kisah Nabi Nuh. Dengan busurnya Tuhan yang sudah tertanam di awan, yang sudah ditaruh di awan. Di Kejadian 8 atau 9 itu, janji Tuhan tidak ada air bah lagi. Tapi kalau yang namanya kutukan, hukum itu tetap berlaku. Kejahatan manusia sudah luar biasa, menyakiti hati Tuhan, dan masih melakukan kejahatan-kejahatan yang sama. Bahkan berhala di mana-mana, bisa di pegunungan, di kuburan, pemakaman, di laut, bahkan di batu-batu di gua. Itu yang saya lakukan saat itu. Saya mau menyakiti hati Tuhan, dan saya mohon tinggalkan semua itu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saya mohon tinggalkan supaya kalian diselamatkan. Tuhan akan memberikan semuanya itu lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang tidak kita duga. Pokoknya jangan lagi melakukan hal itu. Tinggalkan. Mengakuilah dosa pada Tuhan supaya diampuni. Kalau kalian masih takut melepaskan semua itu, bisa datang minta tolong kepada pendeta, atau langsung kepada Tuhan aja, langsung minta. Yakin pasti bisa. Kalau saya bisa, mungkin mereka semua juga ada yang sudah bisa. Kenapa kalian tidak bisa? Percaya sama Tuhan, supaya kalian bisa kalian berpegang terus pada firman-Nya. Tuhan akan menyelamatkan, menyertai kalian. Tuhan akan memberkati kalian. Jangan lagi kita datang kepada roh arwah, peramal, bahkan hanya kayak zodiak itu sudah tidak boleh. Itu merupakan roh peramal yang segala macam itu. Pokoknya udahlah, jangan lagi. Di Imamat 20 itu kan sudah mengatakan pokoknya jangan. Roh arwah, peramal, pokoknya jangan. Tolong saya mohon, sungguh-sungguh lakukan yang terbaik dan benar di mata Tuhan. Rancangan Tuhan itu indah, masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Saya percaya kalian juga akan diselamatkan kalau kalian sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan mau saya belajar sendiri, bahkan dalam proses itu Roh Kudus mengingatkan saya. Kehidupan yang saya akan hadapi seperti Tuhan Yesus memikul salib, bahkan dia mau mati di kayu salib. Saya akan menghadapi hal yang seperti itu. Saya bersyukur, saya merasakan, tapi saya tidak boleh kecewa. Saya tidak pernah kecewa lagi sama Tuhan, karena dia sudah baik sama saya. Dia menyelamatkan saya, mengasihi, mengampuni saya. Saya sempat dihina juga, saya banyak dijauhi,
Bahkan teman-teman sahabat-sahabat saya, ada saudara saya juga, saya di blok WA-nya. Saya berdoa sama Tuhan, saya mengasihi mengampuni mereka, sama seperti Tuhan Yesus. Apa yang sudah kau ajarkan, itu yang saya tanamkan pada kehidupan saya, diri saya. Saya tidak perlu kecewa. Saya harus penuh kasih sabar, pengampunan. Saya berdoa, saya mendoakan mereka. Pokoknya saya lakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya harus taat firman Tuhan. Puji Tuhan, tidak lama kembali. Semuanya kembali kepada saya. Blok semua, akhirnya saya kaget. Tuhan terima kasih ya. Teman-teman semua sahabat kembali kepada saya. Saudara semua, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Dan itu Tuhan buktikan, nyatakan, Tuhan pulihkan saya dan keluarga saya. Yang tadinya saya bercerai, saya mau bercerai, udah tinggal 1 kali lagi kayaknya. Tapi saya mau takut sama Tuhan, saya batalkan, saya gugurkan perceraian itu. Dan Tuhan terus bekerja. Tuhan tahu hati saya. Tuhan kembalikan, menyatukan kembali saya dengan suami dan anak-anak. Kita bersatu. Sampai saat ini saya bersyukur. Dan Tuhan sudah menggantikan pekerjaan saya yang dulu dengan saya melayani Tuhan. Saya dipercayakan Tuhan untuk melayani di beberapa tempat, dan saya bersyukur pintu-pintu yang Tuhan sudah bukakan. Saya percaya firman Tuhan tidak ada yang bisa menutupinya, karena saya sudah menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Saya puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanan-pelayanan Tuhan sudah berikan, baik kepada anak-anak, lansia, orang tua, bahkan orang yang tidak seiman. Saya mendoakan mereka senang, saya disuruh datang ke sana. Saya melakukan ini, saya tidak sendiri. Sampai banyak yang bertanya, setiap saya berhadapan bertemu dengan mereka, kok bisa sendiri? Enggak, saya datang ke Tuhan Yesus. Dan ini semua karena kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan. Dia menginginkan saya, Dia menolong, menyertai saya, menyelamatkan saya. Dan saya percaya kalian juga akan menerima semuanya itu. Saya bersyukur sama Tuhan. Semua Tuhan berikan. Tuhan limpahkan, Tuhan berikan. Dengan saya terus berdoa, saya belajar sendiri lewat firman-firman Tuhan yang sudah memberkati saya. Tuhan bilang saya belajar, saya bisa. Saya mau belajar, saya belajar sendiri lewat YouTube, firman Tuhan yang ada di YouTube, kesaksian. Bahkan saya baca, saya perhatikan, saya lihat, saya dengarkan. Saya bersyukur, Tuhan terima kasih ya. Mereka yang sudah Tuhan berkati juga, saya merasa diberkati juga dan dikuatkan. Dari situ saya firman Tuhan di YouTube, kesaksian, dan akhirnya Tuhan, nggak lama saya seperti ya udah Tuhan, saya mau belajar, saya mau sekolah Alkitab. Dan akhirnya saya sudah terdaftar. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Saya mau supaya saya tidak melenceng dari firman Tuhan. Saya memberitakan kebenaran kerajaan Allah sesuai dengan firman Tuhan di Markus 16 ayat 15 sampai 18 ya. Beritakan kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Dan kalau kita percaya tanda-tanda di mana kita menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, semua itu, bahkan apapun itu, kita percaya itu akan ada pada kita. Kita percaya. Dan Tuhan juga sudah bilang di 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Pokoknya kita ini tidak bisa bersatu dengan berhala. Ini adalah bait Allah. Kita harus menuruti firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah bilang, kita harus jauhi mereka. Jauhi, lepaskan dari kita harus lepas dari mereka, supaya kita diakui anaknya. Yang perempuan, yang laki-laki, dia bapak kita, dan Tuhan akan bersama dengan kita. Itu seperti 2 Korintus 6, Tuhan katakan di situ ayat 16 sampai 18. Jadi saya percaya kalian pasti bisa. Ya, saya minta maaf sama teman-teman, saudara-saudara, keluarga saya saat itu, sahabat semuanya. Saya mengabaikan kalian, saya meninggalkan kalian, pekerjaan, bahkan keluarga saya. Saya minta maaf saat itu. Saya melakukan kesalahan yang besar, saya minta maaf. Kalian, Tuhan sayang sama kalian. Tuhan berkati kalian.
Tuhan melindungi kalian. Tuhan menyertai kalian. Tuhan menyembuhkan semuanya. Tuhan ada pada kalian. Tuhan tidak akan meninggalkan, membiarkan kalian. Amin. Tuhan memberkati.